Sekarang saya buka tentang masalah puasa. Puasa itu maknanya, esensinya itu apa sih sebenarnya? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Apakah hanya dari makan dan minum saja? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu apa saja yang ada di diri manusia? Sebelum ke sana saya pengen tanya, apa sih bedanya malaikat, setan atau jin dan juga manusia? Selain selain dari yang diciptakan dari api, diciptakan dari tanah maupun dari cahaya. Selain itu, bedanya apa sih antara malaikat dan juga manusia? Ada yang bisa menjawab enggak? Apa kira-kira? Ya, benar banget katanya Mbak Gevira, ya. Yang apa untuk Gevira? Nah, yang namanya malaikat dan juga manusia, perbedaannya adalah kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, ya. Kalau manusia diberi hawa nafsu, ya. Nah, kemudian manusia itu, ya, diberikan hawa nafsu dan harus ditahan nafsunya saat bulan Ramadan atau saat sedang berpuasa. Karena manfaatnya puasa itu juga banyak. Di bidang kesehatan yang diteliti oleh para dokter juga banyak. Ya, itu manfaatnya puasa itu sangat banyak. Nah, balik lagi ke maknanya puasa, menahan diri dari makan dan minum, ya, menahan diri dari nafsu. Mulai dari kapan? Mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu ditandai dengan apa, Pak? Kalau terbitnya fajar tandanya apa? Biasanya ada subuh. Iya. Tapi ada imsak, Pak. Kalau imsak itu boleh enggak masih makan atau minum? Boleh, tapi tetap berjaga-jaga karena itu batasannya nanti menjelang waktu subuh atau terbitnya fajar. Terus kemudian saat terbenamnya matahari biasanya ditandai dengan adzan maghrib, ya. Tuh. Itu dari pengertiannya saya rasa kalian udah tahu semua. Yang berikutnya syarat wajibnya puasa. Yang pertama harus, ya tentunya beragama Islam. Kenapa? Karena orang yang tidak beragama Islam tidak wajib untuk puasa Ramadan. Saya tak tanya, puasa wajib itu apakah hanya puasa Ramadan? Apalagi selain puasa Ramadan? Puasa nadar, benar sekali Mbak Tiara, ya. Puasa nadar. Apa itu nadar? Apa? Janji. Misal, contoh. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan oleh anak-anak kelas 12 biasanya. Oke, puasa nadar itu puasa untuk memenuhi janji. Biasanya digunakan atau dilakukan anak-anak atau yang pengen punya hajat, ya. Salah satunya misal contoh, saya nadar nanti kalau misalnya saya keterima di perguruan tinggi negeri, saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan penuh. Nah, jika kalian sudah keterima di PTN-nya, maka kalian wajib untuk memenuhi nadar tersebut, ya harus puasa. Puasa mulai setelah dapat itu puasa Senin Kamis selama 1 bulan penuh. Ya, itulah yang namanya puasa nadar. Maka hukumnya wajib. Kalau nggak dipenuhi, Pak, dosa, pasti dosa. Dan biasanya ada aja halangannya atau ada aja balasannya Allah untuk mengingatkan kita. Kilo,
awakmu duwe janji ya sama Allah. Sudah dikasih apa yang kalian inginkan, tapi kamu lupa untuk menepati kewajiban kalian. Nah, itu puasa nada. Balik lagi ke puasa Ramadan. Syarat Nah, nih pertanyaan bagus, yang bisa menjawab nanti langsung angkat tangan ya. Kalau misalnya kalau dapat reward nanti dulu ya. Saya catat dulu lah. Minimal tak tambahin poin atau nilai ya. Kalau yang saya tidak ngajar nanti saya sampaikan ke guru pengajarnya ya. Insya Allah kalau kelas 10 saya mayoritas ngajar sih ya, tapi nanti yang tidak termasuk saya ajar nanti saya sampaikan ke gurunya, yang mau nanya, yang mau jawab ya. Oke, nanti saya jawabnya nanti di akhir ya. Pertanyaannya saya catat dulu, ingat-ingat ya ini ya, saya pelupa soalnya. Ya, syarat wajibnya puasa yang pertama harus Islam, yang kedua mukallaf. Apa itu mukallaf? Yang bisa tahu mukallaf itu apa? Yang ada yang tahu mukallaf itu apa? Siapa? Nama? Oh, nggak kelihatan Pak, saya minus soalnya. Kenapa Pak? Orang yang bisa membedakan antara baik dan buruknya. Ya, orang yang bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk. Cirinya apa? Dewasa, pemikirannya matang, biasanya gitu. Jelas ya? Oh, hal ini salah, hal ini benar. Nah, itu ya. Yang ketiga, mampu melaksanakan puasa. Pak, berarti kalau sakit nggak mampu nggak wajib puasa. Gimana? Nggak wajib, tapi wajib untuk mengganti. Nah, pertanyaan saya ya, kalau misalnya ada seorang kuli angkut barang di pelabuhan, contoh kuli angkat di pelabuhan, kuli angkut barang ya di pelabuhan itu kan ada biasanya ya angkut barang-barang di bopong ya. Nah, itu kan pekerjaan yang berat ya. Nah, itu kan butuh tenaga. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya orang tersebut sehari nggak kerja, maka dia nggak bisa makan karena nggak dapat upah, nggak dapat uang. Terus akhirnya dia nggak bisa makan. Tapi kalau dia puasa, dia nggak kuat untuk ngangkat beban itu dan bisa terjadi pingsan kalau misalnya dia maksakan. Nah, kalau seperti itu bagaimana hukumnya Pak? Ya, nanti kalau sesi pertanyaan nanti ya disimpan, nanti diingat-ingat ya, dicatat pertanyaan saya tadi apa aja, nanti saya ajukan reward minimal poin atau tambah nilai minimal. Kalau ada lebih nanti saya kasih yang lebih ya. Yang berikutnya yang keempat ada yaitu sehat ya, sama tadi yang mampu melaksanakan. Yang kelima adalah mukim. Maksudnya mukim itu apa? Bukan seorang musafir ya, tidak dalam perjalanan. Nah, tapi misalnya kalian perjalanannya sekarang mau ke Malang, terus perjalanannya Pak itu kan sekarang dekat, bisa ditempuh dengan waktu 1 jam sudah nyampe atau 1 jam setengah. Kuat nggak puasanya? Kalau ke Malang aja ya saya rasa nggak perlu untuk membatalkan puasa. Bukan termasuk musafir ya, karena kalian mungkinnya di Surabaya mau ke Malang, mau ke tempatnya nenek atau ke tempatnya keluarga, tidak perlu membatalkan puasa selama kalian kuat ya. Oke. Berikutnya yaitu syarat sah. Nah, tadi Islam berakal, yang pasti suci dari haid dan nifas. Haid itu apa sih? Haid itu apa? Para perempuan, darah kotor yang keluar ya, yang dikeluarkan atau tamu bulanannya para perempuan yang sudah dewasa. Nah, terus nifas. Kalau nifas itu apa? Nah, darah yang keluar setelah melahirkan. Biasanya kalau lahiran normal itu biasanya 40 hari ya lamanya. Pak, itu nggak sholat? Ya nggak sholat, nggak wajib untuk sholat. Nah, terus gimana nanti sholatnya? Nah, nanti dijelaskan di bab keputrian
Ya, nanti ada pakarnya langsung. Kalau saya laki-laki kurang menguasai di bidang itu, ya. Jangan dilihat, oh Pak Faruk beragama pasti tahu semua, belum tentu ya. Saya ini bukan lebih pintar dari kalian, tapi saya hanya kebetulan lebih dulu belajarnya dari kalian. Ya, jadi ada hal-hal yang saya tidak tahu kalian lebih tahu, itu pasti. Nah, tapi kalau nifasnya orang yang sesar biasanya agak beda ya. Kadang ada yang nanti coba ditanyakan ke Bu Saidah. Kalau nifasnya orang yang habis melahirkan yang sesar itu kadang ada yang kadang keluar, kadang enggak, tapi biasanya digenapin 40 harinya. Kenapa? Karena biasanya keluarnya seperti itu, ya. Karena nggak tentu atau nggak teratur biasanya kalau jalurnya apa namanya kalau lewat sesar pas melahirkannya. Tuh. Kenapa kok Pak Faruk tahu? Karena bukan saya pernah mengalami ya, tapi istri saya yang mengalami kebetulan ya. Jadi saya tahu kalau sesar itu biasanya nggak teratur keluar nifasnya. Nanti ditanyakan ke Saidah mungkin yang bisa menjawab lebih detail. Syarat sahnya puasa yang keempat yaitu mengetahui waktu puasa. Berikutnya rukun puasa yang pertama niat. Ya, niat itu diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati pasti ya. Ya, Pak, kalau misalnya ada yang beranggapan saya nggak harus Pak mengucapkan niat itu puasa sebelum harus diucapkan. Yang penting saya kreteknya hati atau gini. Nah, kalau kalian punya dasar, is okay. Tapi kalau saya lebih mantap, yang namanya niat saya ucapkan dan saya yakini di hati saya. Ya. Terus kalau puasa Ramadan niatnya ya sebelumnya hari ini karena nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardhalillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan esok hari bukan hari ini ya. Jelas ya? Pak, kalau lupa gimana? Nah, untuk mengatasi hal tersebut menurut Imam Maliki atau Imam sampai saya lupa ya. Itu bisa diniatkan 1 bulan penuh, ada niatnya 1 bulan penuh. Jadi jagani atau berjaga-jaga agar saat kalian kalau tarawihnya full sih nggak masalah ya, karena habis tarawih mesti niat dulu ya, mesti dikasih niat puasa. Tapi kalau biar berjaga-jaga, mending saya niat 1 bulan penuh itu bisa dilakukan ya. Oke, berikutnya rukun puasa yaitu meninggalkan perkara yang membatalkan puasa. Apa saja Pak yang membatalkan puasa? Mokel, ya habis pulang dari sekolah, habis ulangan, loh Pak, motor saya lupa, belum saya servis kok tiba-tiba menggok sendiri ke warkop. Ya, warkop yang buka setengah badan, ya, karena cuma kelihatan kakinya doang. Ya. Nah, kalau misalnya mampir ke sana terus tapi nggak minum ya nggak batal, tapi terus ngapain ya? Ya, hal-hal yang membatalkan puasa apalagi? Pak, kentut itu apakah membatalkan puasa? Ya. Nah, kalau kentut. Tapi kalau kentutnya saat berenang atau di dalam air gimana? Misalnya waktu puasa, Pak saya puasa tapi saya ada les renang. Terus habis itu ngentut atau gimana? Kenapa kok saat puasa itu tidak diperbolehkan berenang? Ya, dianjurkan tidak diperbolehkan berenang karena banyak kekhawatiran. Ya, namanya renang itu kan ya bisa masuk kan airnya dari segala penjuru lubang yang ada di diri manusia. Ya enggak? Paham ya? Nah, kalau masuknya sesuatu itu ke dalam lubang yang ada di dalam tubuh manusia, apakah itu membatalkan puasa? Nah, kalau tidak disengaja tidak, tapi kalau disengaja ya. Tapi kalau memang sudah nggak boleh berenang tapi tetap berenang, berarti disengaja, ya. Jelas ya. Jadi sudah usah berenang lah kalau pas puasa, ya. Nggak boleh, yes. Yang berikutnya kesunahannya puasa. Sunahnya puasa makan sahur. Nah,
Pak kalau nggak sahur nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi sunnahnya puasa itu sahur. Sebelum ke sunnah saya tanya, yang dilarang saat berpuasa itu apa? Hal yang tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan ya, tapi tidak boleh dilakukan saat puasa. Bahkan nggak pas puasa aja, pas berkata kotor, ya jelas. Apalagi? Apa? Kalau zina udah pasti ya, di pelajaran kalian itu ada. Saya tak tanya sih, saya tes wis. Zina itu ada berapa sih? Zina apa aja? Ini soal yang keluar di ulangan kemarin ini. Ya. Yang pasti nggak boleh zina, pasti nggak boleh zina. Saat kapanpun, nggak hanya pas puasa aja. Ya, mendekati saja nggak boleh, apalagi kalau jelas ya. Oke. Apalagi yang nggak boleh dilakukan saat berpuasa tapi tidak membatalkan puasa? Gibah. Apa itu bahasa kerennya gibah? Ngerasa nih. Mereview, bahasanya mereview ya. Pak kalau misalnya kasih bintang 1 ke habis naik apa namanya kendaraan online atau habis beli online terus kasih bintang 1, itu termasuk gibah nggak? Karena komen saya di situ, wah barangnya jelek dan ini pelayanannya nggak bagus. Nah, apakah itu juga termasuk gibah? Enggak, tapi mengolok-olok iya ya. Tapi juga nggak baik ya, kalau bisa ya jangan sampai ngasih gitulah. Itu kan juga ladangnya orang lain ya. Wes, gibah itu nggak boleh baik saat puasa maupun tidak puasa. Tapi kadang kita nggak sadar kalau kita ngerasani si Al mau ketemu aku, wayai aku nonton nang mall, oh ternyata besok gandengan tangan ambil si ibu. Ya Allah, gak eling pas puasa. Ngomong gitu dia juga pas puasa. Nah, itu kan sama aja bohong. Ya. Nah, Pak, apakah puasanya batal kan? Apakah setelah ngerasani puasanya batal? Ya, tidak membatalkan puasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa. Ya ora oleh pahala. Ya, jelas ya. Pak yang dirasani gimana ya? Namanya dirasani kan juga nggak tahu, ya kan? Kalau kita tahu dirasani kan pasti marah. Tapi ya kalau kita tahu namanya bukan ngerasani, ya mengolok-olok, ya. Ngerasani itu pasti di belakang, ya kan? Itu. Jadi hindari yang namanya gibah. Pak, kalau saya melihat berita tentang selebritis di TV, apakah itu juga termasuk? Sekarang nak tanya, Pak, saya ngelihat misalnya acara TV yang tentang gosipnya selebritis. Oh, iki pelakor iki, anu iki gak cocok nyanyi ini tapi pelakor. Nah, wis. Gak, ya. Apakah itu juga termasuk? Iya, ya. Karena kalian juga menonton, mendengarkan, akhirnya mengetahui dan akhirnya mengucapkan sampai rasa, ya, dihindari itu, ya. Pak Faruk loh, kawanannya ngomong mesti tak jelas, itu tuh juga tak boleh, ya. Berkata yang baik-baik saja. Tapi kalau ditanya teman kamu baik-baik saja, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, lanjut. Kesunahan puasa tadi makan sahur, ya. Dibiasakan sahur, ya. Sahur itu biasanya jam berapa sih kalian kalau kebangunkan sahur? Jam 3, karena subuhnya sekarang sekitar jam 4 ya. Jam 3 sahur. Sekarang tak tanya sih, biasanya kalau sahur ngambil sendiri apa diambilin mama? Beneran? Yakin? Paling dibuka mama, ngantuk mama. Diusahakan untuk sahur, ya. Nah, kapan waktunya sahur? Sunnah mengakhirkan sahur, ya. Pak, saya sahur jam 1. Boleh, boleh. Tapi sunnahnya di akhir, mendekati waktunya batas dengan subuh.
Biasanya kalau di masjid-masjid imsak kurang 2 menit, ya, imsak kurang 1 menit, tuh ya. Yang ketiga, segera berbuka. Jadi kalau buka disegerakan. Pak, kalau misalnya saya di jalan, minimal dibatalkan dulu puasanya. Caranya gimana? Ya pasti kalau di mobil kan pasti ada air minum, ya kan? Kalau di motor juga kan ada, sekarang ada bagasinya, kasih air minum atau kurma atau apa buat persiapan kalau buka. Kan persiapan pulang misalnya kesorean atau gimana. Minimal dibatalkan dulu, ya. Pak, kalau nggak ada apa-apa masa dibatalkan? Pakai apa namanya, jari dimasukkan gini ya? Nggak maksain gitu juga ya. Ya nanti nunggu mampir di minimarket, ya kan banyak sekarang minimarket ya pinggir jalan. Yang penting bawa uang. Yang berikutnya yaitu berdoa sebelum berbuka. Gimana doanya berbuka puasa? Allahumma barik lana. Oh. Saya kok lupa ya. Allahumma la kasumtu wa bika wa ala dahabat watabakal ajaru insyaallah. Ada yang langsung ya. Allahumma la kasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ada yang ditambahin lagi. Pak, yang benar yang mana? Benar dua-duanya. Yang kurang benar yang nggak doa. Saya nggak bilang nggak benar ya, yang kurang benar ya. Berikutnya sunnahnya puasa itu memberi makan buka puasa. Nah ini kalau kalian hidup bersosial di daerah kalian, biasanya di masjid-masjid itu ada jadwalnya. Kalau bahasanya anak sekarang saya nggak tahu ya, tapi kalau bahasanya anak generasi saya itu kadang bahasa Jawanya itu bahasa gaulnya muluri atau apa itu muluri. Biasanya kan ada jadwal ngasih takjil buat yang di masjid. Nah, itu adalah salah satu sunnah di bulan Ramadan. Kamu ngasih takjil kepada orang-orang yang aktif di masjid, sing azan, sing imami, sing tadarus, itu pahalanya gede. Meskipun hanya makanannya meskipun hanya sebuah atau sebuah gorengan. Apa ya? Kok sebuah sih gorengan itu apa sih? Maksud saya gorengan lah. Apa bahasa Indonesia aja ayo? Nggak mungkin kan seorang sebuah sepiring. Oh ya, sepiring gorengan misalnya. Betul. Meskipun hanya gorengan aja. Oh, meskipun hanya sekresek gorengan. Meskipun hanya sekresek gorengan, tapi itu maknanya besar. Apalagi kalau kalian ngasih makan bentuknya nasi box istimewa, ya, benar-benar ngajeni atau apa ya bahasa Indonesianya ngajeni itu menghormati kepada orang-orang yang meramaikan masjid. Alhamdulillah kalau di Hang Tua 2 mungkin kalau anak-anak ada yang mau ngasih takjil silakan ya, Bapak Ibu guru mesti setiap hari gantian jadwal. Nah, kalian kalau dapat jadwal gitu, di samping hidup bersosial, ya pahalanya besar. Berikutnya, mandi besar sebelum fajar yang berhadas besar. Nah, ini nanti kalau kalian biasanya kalau ini biasanya yang cowok-cowok biasanya tanya. Ya, biasanya anak yang laki-laki mesti tanya, Pak, kalau misalnya saya berhadas besar, terus kemudian ketiduran, terus sudah masuk waktu subuh, apakah tetap bisa puasa? Tapi malamnya saya sudah niat berpuasa. Nah, itu biasanya yang cowok-cowok tanya. Ya, nanti jawabannya apa? Nanti akan kasih tahu ya. Berikutnya, menjaga mulut dan anggota tubuh dari perkataan dan perbuatan yang berlebihan. Nah, saya bilang tadi ya, salah satunya gibah. Yang ke-8, tidak menuruti hawa nafsu yang berhukum mubah. Tanya, mubah itu artinya apa sih? Mubah itu maknanya apa? Mubah itu artinya apa? Ya, boleh. Boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Ya, itu mubah. Yang ke-9 ada menyibukkan diri dengan beribadah. Nah, ini yang sering disalah artikan. Tak kasih tahu, Pak, saya tidur ya,
tidur kan ibadah waktu puasa. Ya, ibadah tidurnya orang yang sedang berpuasa itu memang masuk kategori ibadah. Tapi itu yang paling minimal, yang paling bawah, ya. Nah, sedangkan kalian-kalian yang sekarang di majelis yang barokah ini, ya, yang sedang menuntut ilmu, yang sedang memperdalam ilmu tentang agama, pahalanya gawede, ya. Tak doakan yang hadir di sini semuanya diberikan kesehatan selalu, ya. Semua hajatnya diijabah sama Allah, ya. Semua yang diinginkan, kepingin masuk perguruan tinggi negeri jalur undangan, keterima semua. Terus kemudian nanti dapat jodoh yang kaya raya, yang soleh, yang ganteng. Nah, yang ini aminnya paling buanter, ya. Kalau masalah jodoh, aminnya paling buanter, ya. Yes. Semoga hajatnya kita semua, hajatnya sekolah juga bisa segera diijabah sama Allah. Nah, yang berikutnya yaitu iktikaf, terutama pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sekarang nak tanya, apakah ini termasuk 10 hari terakhir bulan suci Ramadan? Ya. Ya. Apalagi kalau malam-malam ganjil, usahakan iktikaf di masjid boleh. Pak, kalau misalnya saya qiyamul lail aja di rumah boleh? Boleh. Jelas ya. Yang penting dilakukan dengan hal-hal yang baik, dilakukan dengan ikhlas. Jangan sampai malam Ramadan malah digunakan di jalan-jalan, main perang sarung itu, terus main petasan dan sebagainya yang membahayakan. Ya, saya harap anak dua tidak ada yang seperti itu. Yang terakhir yaitu kesunahan dalam berpuasa, memperbanyak sodako, ya. Insya Allah sedekah kalian yang Jumat berkah biasanya itu insya Allah dikelola dengan baik sama sekolah. Nanti insya Allah nanti sore kalau nggak salah, insya Allah hari Jumat ya ini ya. Jumat ini nanti ada bagi-bagi takjil juga. Nah itu uangnya dari siapa? Dari infak kalian semua, ya. Biar kalian juga dapat barokahnya, ya. Nah akhirnya apa? Dikasihkan ke rumah, dikasihkan ke orang-orang yang sedang dalam perjalanan pulang, nggak ada bekal buat batalin puasanya. Nah kalian dapat pahala, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya berlipat. Berikutnya kemakruhan puasa, berkumur dan menghisap air secara berlebihan, ya, karena ditakutkan masuk ke dalam mulut, ya, ataupun hidung. Pak, kalau sikat gigi gimana? Nah, tanya. Saya pernah bahas ini waktu kuliah sebenarnya. Gosok gigi itu apakah boleh enggak waktu puasa? Boleh dilakukan, ya, ada yang bilang makruh. Tapi kalau saya kemarin bahas masalah sama teman-teman itu boleh dilakukan. Kalau bisa sebelum tergelincirnya matahari, jadi sebelum zuhur sikat gigi lah. Mau berangkat sekolah sikat gigi dulu lah. Nanti kan nggak enak kalau ngobrol sama teman, bau mulut dan sebagainya. Ya, usahakan sebelum tergelincirnya matahari, yaitu pas zuhur. Terus yang kedua, mencicipi makanan kecuali ada hajat. Nah, makruh mencicipi makanan kecuali kalau ada hajat. Misal kalian jadi seorang istri yang setiap hari masak, ya. Dengarkan ini para calon-calon istri nantinya, ya. Saya yakin nanti kalian kepingin nikah kan setelah semuanya selesai. Setelah lulus kuliah, kerja, sudah nyaman, sudah bisa berangkatkan orang tua haji dan sebagainya, sudah bisa membahagiakan orang tua, kepingin nikah kan? Ada yang nggak kepingin? Ya usah ini aja. Nikah itu enak kalau waktunya cepat gitu ya. Tapi bukan sekarang waktunya, ya. Maksud saya adalah kalau kalian sudah jadi istrinya orang nanti, ya. Kalau mau masakan suami, ya, masak,
agar tidak keasinan, agar makanannya enak, harus diapain dulu? Dicicipin. Pak, boleh Pak mencicipi makanan? Boleh. Karena apa? Kalau kalian takut keasinan nanti suaminya malah marah, nggak mau makan, nggak mau buka puasa, itu malah nggak boleh. Kalian cicipin. Ya. Dan pahalanya masakkan dan menyiapkan hidangan buka puasa buat suami, itu pahalanya bisa ngalah-ngalahkan umroh. Masya Allah. Kok Devira kayaknya paling semangat banget ya. Ya, wes. Berikutnya ini nggak perlu tambah bahasa. Bersiwak setelah tergelincirnya matahari ya. Bersiwak atau sikat gigi setelah tergelincirnya matahari seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya perkara yang membatalkan puasa. Bersetubuh dengan sengaja. Pak, memangnya ada bersetubuh dengan tidak sengaja? Ya nggak ada juga sih. Ya, itu pasti membatalkan puasa. Yang kedua, ini jangan dianggap jorok, enggak, tapi kita edukasi ya. Keluarnya sperma sebab sentuhan antar kulit. Apabila sebab mimpi, maka puasa tidak batal. Ini yang laki-laki, kalau perempuan tidak akan merasakan. Ya, kalau misalnya keluarnya sperma itu disengaja, ya dikeluarkan, itu membatalkan puasa. Tapi kalau nggak sadar pas tidur terus mimpi basah, tidak membatalkan. Ada pendapat yang membatalkan, tapi saya mengarah ke pendapat dari bukunya ini siapa namanya, Pondok Pesantren Darul Ulum Tempat Beras ya, itu kita membatalkan. Muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Contohnya di mana? Misal masuk angin. Biasanya kalau orang masuk angin itu gitu ya, disengaja dimuntah-muntahkan dan cepat dan enak badannya, itu membatalkan. Ya. Terus masuknya sesuatu benda ke rongga badan dengan sengaja. 5. Menuangkan obat pada kubul atau dubur. Tahu ya kubul atau dubur ya? Kubul itu jalan depan, dubur itu jalan belakang. Lubang yang ada pada diri manusia. Wes, nggak usah tak jelasin, kalian udah paham. Ada Pak obat yang masuk lewat kubul, memang ada. Biasanya kalau anak kecil panas, biasanya kalau panasnya tinggi banget, dimasukkan di IGD, biasanya langsung dikasih obat yang lewat dubur itu. Kalau yang kalian calon-calon dokter biasanya nanti tahu pasti. Ya, ada obat yang dimasukkan lewat dubur itu biasanya lebih ampuh dan juga tapi harus pakai resep dokter, biasanya itu nggak boleh diperjualbelikan umum. Yang keenam ada haid. Tahu haid ya, tadi sudah saya jelaskan. Ada nifas dan ada yang kedelapan ada gila. Ya, kalau orang gila sudah pasti membatalkan. Pak, tiba-tiba gila. Gimana itu? Ya, misal tiba-tiba karena banyak beban di hidupnya dia, banyak pikiran, terus kemudian stres sampai hilang kesadaran. Langsung linglung. Kamu siapa? Keluar kamu bangun tidur atau habis kepikiran apa, tiba-tiba ngebrek langsung. Kamu siapa? Kamu siapa? Kayak orang gila gitu. Ya, dan dia hilang kesadaran. Itu pasti membatalkan puasanya lah, karena dia udah hilang kesadaran. Ada Pak yang seperti ini. Ya, sekarang orang gila kan kita juga nggak tahu awalnya seperti apa. Ya kan? Yang ke-9, keluar dari Islam atau murtad. Ya, itu pasti membatalkan puasa karena syaratnya Islam. Syaratnya puasa Islam. Kalau tadi saya bilang puasa itu ada puasa macam-macam puasa ya. Ada puasa wajib, contohnya puasa Ramadan, terus puasa apa tadi? Adar. Nah, itu wajib. Ya. Nah, ini yang sering jadi perdebatan. Pak, penentuan puasa kok kadang-kadang mesti berbeda, Pak. Ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ru'yatul hilal. Yang benar yang mana, Pak? Dua-duanya benar. Ya. Dua-duanya benar, nggak ada yang salah karena punya dasar masing-masing. Ya, jelas ya. Yang salah adalah yang gampang menyalahkan yang lain, itu yang nggak boleh.
Oh, aku percaya mbek sing ru'yatul hilal. Salah itu salah. Yang menyalahkan itu masalah. Yang menyalahkan oh ngitung kok gak hisab, salah iki. Nah, itu yang salah, yang menyalahkan. Ya, karena dua-duanya punya pendapat masing-masing, punya dasar masing-masing. Cuman karena kita hidup di Indonesia itu kan ada ulil amrinya. Siapa ulil amri? Ulil amri itu apa sih? Pemimpin. Ya, pemimpin kita siapa? Kalau di bidang keagamaan ya difasilitasi lewat Kementerian Agama. Maka ikut pemerintah. Pak, kalau misalnya saya orang organisasi yang sebelah misalnya yang pakai hisab, pas kebetulan tidak sama hitungannya, gimana Pak? Ya nggak apa-apa. Yang penting ikut puasa Ramadan. Yang salah yang nggak puasa Ramadan. Jelas ya? Tuh. Jadi jangan gampang menyalahkan orang lain tanpa tahu dasarnya apa. Tuh. Terus apa lagi ya? Puasa. Amalan sunnah tadi sudah ya. Baca Quran, bersedekah, sholat taraweh, sholat witir, terus menyibukkan diri dalam hal belajar. Sampai sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan enggak soal puasa? Tadi pertanyaannya Azhari tadi apa ini? Saya lupa tadi ini. Oke. Kalau misalnya punya nazar, terus kemudian orang tersebut sampai meninggal belum sampai menunaikan nazarnya, apakah ditagih sama Allah? Nah, pertanyaan ini yang sering kejadian, bisa jadi kejadian ya, bukan sering ya, bisa jadi terjadi. Ya, siapa yang mau jawab? Silakan jawab. Angkat tangan, tidak apa-apa, sebutin nama nanti saya catat. Saya pinjam pulpen dong. Ya, yang mau menjawab silakan angkat tangan. Nanti saya kasih poin pasti. Kalau pas cowok kebetulan saya bawa sarung tadi, tak kasih sarung rencananya kalau cowok. Kalau cewek kan nggak mungkin saya kasih sarung ya. Ya, yang bisa jawab angkat tangan. Kira mau jawab? Apa Kev? Apa? Apa? Iya, benar. Gini, dengerin ya. Makanya yang namanya nadar, ya, apalagi puasa nadar, kalau bisa itu setelah tercapai atau setelah hajatnya dikabulkan oleh Allah, segera dilaksanakan. Karena apa? Kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Gitu ya, jelas ya. Dan kalau nadar, kalau takut lupa, cerita ke orang lain boleh, ya. Buat ngingetin kalau barangkali lupa, ya. Jelas ya. Pak, kalau sampai orangnya meninggal, ya ahli warisnya yang buat menunaikan nadarnya. Kenapa? Kalau bisa, kalau punya nadar itu disampaikan agar nanti ada yang mengingatkan. Dan kalau bisa dianjurkan. Makanya kalau punya nadar itu langsung ditunaikan begitu selesai gitu. Jelas ya? Naudzubillah, jangan sampai kayak gitu. Makanya yang namanya nadar itu juga harus berhati-hati gitu loh, ya. Bukan nadarnya yang salah, tapi ini bukan nazar artis yo, gue Rizky Nazar, ya. Beda. Tadi ada pertanyaan apa lagi tadi, lupa saya. Ada yang ada?
puasa gimana tadi ya? Puasa saya lupa tadi pertanyaannya apa. Pertanyaan baru aja. Yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Tentang puasa silakan. Nanti setelah ini ditambahkan oleh Bu Saidah, mungkin nanti gantian, nanti saya lagi. Gitu ya. Monggo silakan yang mau nanya-nanya. Ya. Yang sebelah sana mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, namanya siapa? Dari kelas? Oke. Ya, Mbak, apa? Nah, pertanyaannya bagus banget ini Mbak Rania. Ya, sekarang saya lemparkan ke kalian yang bisa jawab angkat tangan. Pertanyaannya adalah saat kita di tahun ini ya itu punya tanggungan utang puasa belum selesai. Nah, apakah bisa disaur di apa? Di tahun berikutnya. Ya Mbak Anaya, kenapa? Kemarin itu bisa ditanggung sekarang. Nah, tapi itu kalau misalnya ditanggung kemarin, tapi kalau misalnya kita itu kayak sakit atau udah tua, itu tuh kan nggak mampu buat puasa. Nah, kalau nggak mampu buat puasa itu bisa bayar zakat fidyah. Tapi kalau misalnya masih bisa dilakukan, bisa di tahun berikutnya itu bisa lagi. Oke, benar banget jawabannya Mbak Kanaya ya. Kalau saya aplaus untuk semuanya. Ya, benar banget ya. Kalau memang punya tanggungan puasa di tahun ini belum sempat tertunaikan, ya dilihat kondisinya dulu. Kalau kondisinya kalian nggak kuat, ya contoh, oh ya saya ingat ini. Pertanyaan ini mengingatkan pertanyaan saya tadi di awal. Kalau ada seorang kuli panggul di pelabuhan, ya tadi ya. Ada seorang kuli panggul di pelabuhan, kalau misalnya jawabannya ini sama. Kalau misalnya dia hari itu nggak kerja, dia nggak bisa makan karena nggak dapat upah. Tapi saat dia melakukan kerjanya, dikhawatirkan dia pingsan. Nah, dilema kan? Apakah dia boleh untuk tidak berpuasa? Ya, apa nih? Ya, benar. Ya, sama tadi ya. Kalau memang kesehatannya nggak terjamin, kalau dikhawatirkan kalau dia puasa itu akhirnya dia bisa sakit, misalnya sakitnya GERD yang membuat kalau puasa dia tambah sakit, misalnya ya, karena nggak dapat obat atau nggak dapat minum obatnya, itu boleh membayar fidyah. Tapi kalau kondisinya bisa ambil hari libur ya, misalnya kan kalau kuli panggul tadi bisa kerja lebih ekstra, dapat tambahan, ada hari liburnya, pas hari libur dia puasa, itu kan bisa ya. Jadi nggak harus bayar fidyah, tapi nyaur utang puasa, gitu ya. Jelas. Oke, ada lagi yang mungkin tanya. Tadi saya mau keinget sesuatu, tapi saya mau sampaikan kok lupa ya, apa ya? Ya agak lama prosesnya saya. Loadingnya mungkin agak lama. Kalau kalian Pentium, udah nggak Pentium sih sekarang, udah Core i7 kalian. Saya masih Core i3 ya. Yang mau nanya-nanya lagi soal puasa silakan. Ya, yang kalian alami kejadian tentang puasa. Oh ya ini saya ingat. Ya, jangan gampang menghakimi
menghakimi seseorang tanpa kalian tahu sebenarnya orang tersebut seperti apa. Ya, mumpung saya ingat ini. Contoh, di mana Pak? Nah, ya, contoh. Misal, kalian seseorang ya, contoh ini aja wis, satpam bank yang harus kerja shiftnya shift malam, ya, satpam bank yang kerjanya shift malam. Nah, kalian gampang menghakimi. Wong iku lho gak tau traweh, ya. Wong iku lho gak tau traweh, mesti kelakuannya buruk. Gak boleh menghakimi seperti itu. Kenapa? Karena dia gak traweh karena ada kerjaan. Dan kerjaan itu kalau dia tinggal ke masalah tarawih dia gak dapat gaji. Mana yang wajib didahulukan, bukan yang akhirnya sunnah tapi dianggap lebih dari wajib. Yang memang sunnahnya buat tarawih, tapi kerjaan dia karena shift malam, kalau dia tinggal kerjaannya dia nggak dapat gaji, bisa jadi banknya dirampok dan sebagainya, maka dia nggak bisa tarawih. Tapi biasanya orang tersebut mesti kan di shift, mesti ada tarawih. Jelas ya? Ini ngomong saya ingat. Biasanya ada beberapa orang yang gampang menghakimi orang lain. Ya, jangan sampai insya Allah murid dan tua nggak kayak gitu. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya tentang puasa. Setelah ini zakat dan juga tentang fikih wanita. Ya, untuk yang belum menunaikan zakat, silakan nanti saya ingatkan lagi bisa menunaikan zakatnya di kelas 11A1 insya Allah nanti 11A2 nanti disalurkan ke orang-orang terdekat dari sekolah yang sekiranya kurang mampu, yang berhak untuk menerima zakat, ya. Itu jelas ya, insya Allah zakat kalian tersalurkan dengan baik, ya. Kita menganjurkan untuk zakatnya di sekolah.